Bincom, bincang Kominfo Sangat. Prioritas dari kementerian untuk melaksanakan digitalisasi di bidang baik itu di internet maupun yang lainnya, sehingga mampu Buleleng ini menjadi wilayah smart city. Jadi itu yang menjadi harapan kita ke depan dengan ini. Dan kita ingin tahu program smart city ini yang dimaksud ini apa? Baik, sebelum lanjut mungkin Ibu Kabid dulu saya kasih kesempatan untuk menjelaskan apa itu smart city. Nanti akan saya bicara secara umum tentang konsep dari transformasi digital di Kabupaten Buleleng. Berbicara tentang program ini kita searah atau satu jalan dengan pusat, provinsi maupun dengan kita di kabupaten. Ya, kalau di pusat itu memiliki program sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi khusus untuk di pemerintahnya saja menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau government, pelayanan berbasis digital semua. Jadi masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan pelayanan yang di pemerintahan khususnya Kabupaten Buleleng. Kemudian yang selanjutnya adalah program Smart City dari pemerintah pusat juga, dan kita mengikuti asesmen, kita mengikuti seleksi, dan kita terpilih di Indonesia sebanyak 50 kabupaten kota untuk mengikuti atau mendapatkan tenaga ahli untuk menerbitkan sebuah dokumen perencanaan yang kita gunakan Kota Cerdas Buleleng untuk 1, 5 bahkan sampai dengan 10 tahun ke depan. Dan selanjutnya di provinsi kita juga didukung dengan adanya program PSI, tadi Smart Island, itu free wifi yang di tahun ini kita ditambah 111 titik yang sebelumnya 215 dan sekarang menjadi 326 titik. Dan yang selanjutnya lagi adalah program dari provinsi, yakni pembangunan Tower Surya Pada sebagai penunjuk infrastruktur dari transformasi digital di Kabupaten Buleleng. Dan sekarang di Kabupaten Buleleng, kita di Buleleng, khususnya di pemerintah Kabupaten Buleleng dan di Kominfo di Kabupaten Buleleng, harus menyambut program-program ini dan harus kita menyiapkan diri dengan membuat sebuah komitmen, meyakinkan diri kepada pemerintah, meyakinkan kepada pemerintah bahwasanya kita siap untuk melakukan transformasi digital demi main goalnya adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Nah, bicara tentang Smart City, mungkin kita kasih waktu kepada Bu Kabid untuk menjelaskan apa sih itu Smart City. Silakan Bu Kabid. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kadis. Mungkin saya sedikit menyampaikan mengenai Smart City atau kota cerdas. Nah, kebetulan Buleleng mendapatkan kesempatan untuk dari Kementerian Kominfo untuk mendapatkan BIMTEK atau pendampingan penyusunan master plan kota cerdas atau Smart City. Jadi Smart City atau kota cerdas itu mungkin pengertiannya adalah pengembangan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi baik dari segi untuk pengembangan pendidikan, ekonomi, infrastruktur. Jadi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau kota itu sendiri. Nah, kebetulan Buleleng saat ini sudah melaksanakan sampai BIMTEK tahap 3 ya, dalam penyusunan master plan Smart City yang didampingi oleh tenaga ahli dari Kementerian Kominfo. Jadi dalam tahap-tahap pelaksanaan BIMTEK itu sudah didapat atau disaring. Jadi hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng itu sendiri berkaitan untuk menunjang dari Smart City ini. Jadi mulai dari perencanaan, kita kebetulan didukung oleh semua OPD dari tim pelaksana yang memberikan masukan mulai dari perencanaan baik itu dimensi dari masing-masing dimensi ya. Kebetulan dimensi Smart City itu ada 6, jadi Smart Government, Smart Society, Smart Living, Smart Environment, kemudian Smart Ekonomi dan Smart Branding. Jadi masing-masing OPD itu terbagi ke masing-masing dimensi Smart City tersebut. Jadi mereka telah memilah dan memberikan atau membuat kayak seperti peta jalan. Mungkin itulah yang dilakukan atau dihasilkan saat BIMTEK itu. Jadi
perencanaan ke depan itu seperti apa nanti dari masing-masing dimensi itu. Mungkin itu sedikit gambarannya dulu terkait Smart City. Terima kasih. Ya mungkin bisa Ibu memperjelaskan lagi dari 6 program dimensinya itu. Nah, baik, kalau smart government itu merupakan konsep tata kelola untuk pemerintahan cerdas. Mungkin seperti tata kelola pemerintahan kita yang semakin berbasis digital, pelayanan yang sudah semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti itu. Terus kalau smart society itu adalah konsep masyarakat yang berpusat dan berbasis teknologi juga. Jadi misalkan dengan smart city salah satunya smart society mungkin kesehatan. Jadi dari Dinas Kesehatan sudah punya inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi kepada masyarakat. Kemudian smart living. Jadi kehidupan yang menjamin kelayakan hidup masyarakat suatu kota. Jadi dengan smart living juga ada kemudahan-kemudahan yang diterima oleh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi itu sendiri. Kemudian smart environment, jadi pengelolaan lingkungan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi ataupun inovasi-inovasi seperti mungkin kalau di Buleleng saat ini sedang gencar-gencarnya mengenai sampah pemilahan sampah, pemanfaatan sampah oleh masyarakat itu sendiri atau yang pengolahan sampah berbasis sumber seperti itu ya. Kan bermula dari masyarakat juga. Kemudian ada smart branding juga. Jadi smart branding untuk inovasi untuk memasarkan daerahnya dengan memanfaatkan teknologi juga. Mungkin kayak di Buleleng saat ini ada dari Dinas Pariwisata mungkin ada visiting Buleleng itu yang kebetulan juga menjadi inovasinya. Kemudian lagi satu adalah smart economy. Jadi smart economy adalah untuk mewujudkan ekosistem atau kemampuan perekonomian yang lebih lebih maju itu mengikuti dengan mengikuti zaman saat ini ya. Jadi smart economy misalkan pemanfaatan QRIS yang seperti itu, jadi transaksi sudah non tunai seperti itu. Mungkin itu gambaran sementaranya Pak. Terima kasih. Di samping itu juga untuk menaikkan kelas UMKM kan ya? Ya, salah satunya UMKM adalah salah satu juga sebagai dari inovasi dari program Smart City-nya di Buleleng. Ya, baik, terima kasih Ibu. Pak Kades, kita ingin mengetahui juga dalam menyikapi program ini digitalisasi dan juga persoalan masalah transformasi digital ini mungkin sudah merambah ke semua desa kayaknya. Tapi juga ada beberapa ya kita melihat di infrastruktur ya. Infrastruktur kita di Buleleng ini yang ada yang datar, ada yang pegunungan. Nah, ini bagaimana menyikapinya, Bu? Nah, kembali ke yang tadi kita sudah menyampaikan bahwasanya program kita sejalan dengan pemerintah pusat, provinsi maupun juga di kabupaten. Nah, bagi daerah-daerah mungkin yang kurang mendapatkan atau bahasanya adalah bahasa keren ya, bahasa digitalnya adalah blank spot. Blank spot bukan hanya masalah TV saja yang blank spot, tapi jaringan internet juga blank spot, jaringan GSM juga blank spot. Namun saya yakinkan dengan program BSI yang kita kelola saat ini, kita sudah mendapatkan 326 titik. Nah, kalau desa-desa adat yang ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 169 itu semuanya sudah mendapatkan free wifi. Artinya dari sisi jaringan internet semua desa sudah mendapatkan yang namanya free wifi dan tidak ada yang blank spot. Begitu juga dengan desa dinas. Desa dinas kan ada 148 desa kelurahan. Nah, dibandingkan dengan jumlah desa adat ya sudah tentu desa dinas ini lebih sedikit. Jadi desa adat ini sudah mengcover wilayah dari desa dinas tersebut. Ditambah lagi kita memberikan untuk puskesmas ada 20, daerah tujuan wisata yang masih aktif juga kita berikan, termasuk fasilitas-fasilitas umumnya seperti banjar adat beberapa yang membutuhkan, yang bersurat kepada kami dan kemudian kita cek kelayakannya, ya kita berikan. Nah, totalnya ada 326. Nah, dari sisi jaringan sudah kita berikan. Salah satu antisipasi dan cara kita
kita untuk mengatasi blank spot yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Nah, selanjutnya daerah yang berbukit-bukit yang seperti Pak Bob sampaikan tadi, ya betul. Kita daerah yang berbukit-bukit, bukan berbukit saja, di baliknya bukit masih ada bukit lagi. Nah, itu yang menyebabkan satu desa tidak semuanya itu bisa mengcover jaringan internet atau GSM. Pasti mungkin di baliknya itu ada dusun tertentu yang tidak menangkap sinyal. Nah, itu juga sudah kita petakan dan kita minta bantuan kepada Kementerian Kominfo, dan sekarang on progress. Kita sudah mengusulkan 40 titik yang blank spot. Bukan 40 desa ya, 40 titik. Laporan dari desa-desa menyampaikan 40 titik untuk dikuatkan nantinya sinyalnya di masing-masing provider yang terdekat ada di sana. Jadi pihak kementerian lah yang berkoordinasi dengan provider untuk menguatkan menguatkan sinyal di wilayahnya yang terdekat, di mana yang daerah tersebut. Dan pertama kita sudah turun 4 hari yang lalu dari Kabin Infrastruktur ngecek ke daerah dusun, daerah Banjar, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Seririt dan di Grogga. 3 wilayah kemarin dicek, dan ini masih berkesinambungan dan berkelanjutan karena ada masih beberapa wilayah-wilayah belum kita cek dari Kementerian Kominfo. Ya. Tejakulu sama Sukasada enggak juga? Itu dalam perencanaan, kalau memang itu aduannya masih ada, dan itu akan dicek nanti. Ini yang saya bilang itu berkelanjutan dan berkesinambungan. Kita usulkan 40 titik. Kita usulkan 40 titik, dan kecamatan-kecamatan yang sudah mengusulkan atau desa yang sudah mengusulkan titik koordinat yang blank spot, kita akan cek, kemudian dibantu oleh dari Kementerian Kominfo lebih lanjut lagi dari provider yang terdekat untuk bisa menguatkan sinyalnya di sana. Baik. Jadi dalam artian di sini sudah hampir desa adat maupun desa dinas sudah terlayani dengan ini padanya layanan internetnya untuk proses mereka bisa mengakses jaringan itu ya. Baik ya, untuk itu kita juga di bidang pendidikan ini sangat perlu sekali. Mengingat kita kan di kemarin dengan masa pandemi itu kita juga dengan work from home, mereka menggunakan seperti itu dengan jaringan internet. Nah, sekarang dengan masa endemi ini gimana pelayanan kita untuk sekolah-sekolah ini? Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi pandemi COVID-19 itu sebenarnya membawa berkah, utamanya di sisi untuk digitalisasi, menyadarkan bahwasanya kita harus melek dengan digitalisasi, di mana pada saat momen tersebut kita mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar IT secara maksimal. Nah, kita belajar melalui daring, kemudian kami pun di Pemkab juga rapat melalui daring. Kemudian kita koordinasi melalui Zoom meeting, seperti itu. Dan apa yang menjadi peninggalan pada saat COVID-19 yang positif kita terapkan sampai dengan sekarang. Rapat kita sering melakukan dengan Zoom, dan banyak kita kita dapatkan dari sisi transformasi digital kita dapat, dari sisi efisiensi juga kita dapat, waktu, tempat, termasuk juga konsumsi kita lakukan efisiensi. Bahkan sekolah-sekolah pun sudah terbiasa sekarang untuk melakukan kuliah secara online. Kalau dulu masih tabu, sekarang online udah dianggap menjadi kebutuhan biasa dan menjadi kebutuhan. Nah, seperti itu kondisinya. Dan saya sampaikan juga Pak Bob, berkaitan dengan Smart City di bidang pendidikan, ada sebuah program juga, sebuah inovasi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan yang masuk dalam sebuah quick win. Itu ada prioritas utama yang harus kita lakukan pada pembentukan Smart City di Kabupaten Buleleng, yakni adanya Posko DO. Posko DO yang dipilih, yang kita petakan dan kita tentukan bahwasanya ini loh program yang paling pertama kita utamakan. Mengutamakan pendidikan sampai dengan wajib 9 tahun. Nah, ini merupakan program atau inovasi dari Dinas Pendidikan. Di samping itu pula ada juga program-program yang lainnya disebutkan oleh Bu Kabid, karena Posko DU itu bukan salah satu dari Smart Society sebagai penunjang SDM di pemerintah Kabupaten Buleleng. Masih ada 5 lagi, mungkin bisa dijelaskan. Contohnya mungkin seperti Smart Government. Nah, saya bilang tadi, kalau Smart Government itu yang lebih cocok itu yang masuk itu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dari sisi pemerintahan yang transformasi digital apa? Pengurusan hal-hal lainnya berbasis digital dimudahkan kepada masyarakat untuk mengurus administrasinya. Contoh, ngurus KTP bisa online, ngurus KK bisa online, ngurus perceraian ini yang lain semuanya itu bisa dilakukan
secara online. Tanpa harus datang ke sana yang seperti itu. Nah, jasa-jasa yang lainnya juga seperti pengurusan izin juga bisa lakukan secara online. KIR juga secara online, dan kita pilih sekarang saat ini karena yang paling menyentuh masyarakat adalah inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dalam bentuk aplikasi atau inovasinya Aku Online. Ya. Teman-teman bisa nanti di masyarakat Buleleng bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk memudahkan dirinya untuk mengurus administrasi di Kabupaten Buleleng, khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi dengan Aku Online ya. Baik, kita juga ingin mengetahui Pak Kades, memang sih dalam penerapan digital elektroniknya ini di wilayah government pemerintahan itu banyak masih masyarakat yang belum paham persoalan ini. Untuk menyikapi hal ini gimana dulu? Dalam artian seperti mengurus izin dalam proses pakai OSS sekarang ini, mereka bingung. Yang harus mereka perlukan itu apa saja? Karena mereka juga tidak, ya istilahnya gaptek ya. Sekarang kalau kita melihat orang-orang agak tua, kalau mungkin yang ukuran kita mudah tahulah gimana menyikapi itu. Nah, ini kan masih dalam kondisi masyarakat yang gaptek itu ya, mungkin generasinya di sebelumnya X ya. Kalau saya ini udah generasi X sama peralihan antara konvensional dan digital. Kalau yang terlahir sekarang saat ini adalah generasi Z. Dia baru bangun, baru lahir udah pegang HP, dia udah mengenal yang namanya teknologi. Nah, sudah tentu kondisi-kondisi seperti itu kita antisipasi juga. Yang pertama, tetap kita mengarahkan untuk masyarakat itu untuk lebih mengenal yang namanya digitalisasi. Utamakan dulu dari sisi pegawai pemerintahnya, belajar. Pemerintahnya sekarang dari absensi sudah menggunakan digitalisasi dan HP-nya juga harus otomatis menyesuaikan. Yang berbasis Android yang bisa untuk melakukan absensi wajah secara online atau digital. Itu dari kita. Jadi kita melakukan literasi digital. Jadi kita wajibkan secara tidak langsung mereka akan belajar tentang digitalisasi. Karena kita kedepannya juga akan melayani masyarakat secara digital, memudahkan masyarakat dalam mengurus pelayanan perizinan dalam bentuk apapun. Itu literasi digital kita berikan. Yang pertama sebagai contoh adalah kita di aparat, kemudian kepada masyarakat pun juga kita turun. Kita sampaikan. Nah, salah satu program di Kominfo adalah membentuk yang namanya Komunitas Informasi Masyarakat, KIM. Nah, itu salah satu penyebar luasan dari kita untuk menginformasikan digitalisasi juga di di Kabupaten Buleleng. Sekalian juga memberikan informasi-informasi yang sifatnya edukatif dan mendukung pemerintahan di Kabupaten Buleleng, termasuk juga di desanya. Ya, kita bentuk literasi seperti itu. Nah, setelah itu yang selain itu juga kita antisipasi bagi masyarakat-masyarakat yang memang sama sekali tidak paham tentang hal itu. Nah, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan dari tenaga-tenaga perangkat desa dari bawah dulu untuk memberikan atau membantu masyarakatnya dalam pengurusan pelayanan-pelayanan yang dimaksud. Termasuk juga mungkin di tingkat kabupaten jika terlepas di bawah kan itu di bawah juga tetap bisa melayani dan membantu. Itu komit dari sebuah ketegasan bahwasanya kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetap melayani masyarakat, dan wajib kita hukumnya untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti itu. Ya. Jadi dalam artian di sini apapun yang dilakukan sudah kita perbuat ya untuk kepentingan dari berbagai macam cara juga kita terapkan. Mudah-mudahan nanti menuai hasil yang maksimal juga. Baik, ini sudah merambah ke segala segi. Nah, ini perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat bagaimana nantinya bisa memanfaatkan HP Android-nya itu untuk bisa mengakses berbagai hal berkaitan apa yang mereka perlukan. Baik, kayaknya sudah ada yang masuk, kita sapa. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bob. Iya, selamat pagi Bima di Banjar. Selamat pagi, Pak Kades Kominfo. Swastiastu pagi Haji. Swastiastu dumugi kena rahayu salaribu. Astung kada kental raji ingking nggih. Nomargian sudarme atau boleh
himbauan saking Bapak Kadis dari masyarakat kita yang sangat-sangat antusias niki wonten niki karena umur kenten samping ke penglihatan juga tidak bisa kenten ya mudah-mudahan nanti ke depan anak-anak kita kan kenten ya. Nah itu sangat yang antusias pada pemerintah Tuaning pemerintah betul-betul memberikan suasana tempat yang terbaik sebenarnya niki langsung dari rumah bisa mengakses apa keperluan kita dan kenten ya. Nah itu yang sangat antusias dari Bapak pemerintah dumugi digital peniki para kita anak-anak kita itu betul-betul belajar dari digital kan keten sebenarnya yang lihat anak-anak sekolah yang punya cucu di sini dia belajar dari sekolah dari rumah tapi yang sangat tenang sekali ya mudah-mudahan itu dijalankan terus kan keten nah nanti setelah sudah ini berjalan smart city-nya ataukah digital peniki mungkin ada yang tidak mengganggu untuk penipuan itu apakah bisa nanti kita akses ke kegiatan. Soalnya kan biasanya mungkin anak-anak kita atau kita sebagai warga kadang-kadang dibohongi dijanjikan ternyata itu bisa membohongi kita. Kalau niki dengan digital niki apakah nanti tidak akan diganggu oleh nike keten. Nah, siapa napi langkah nanti ke depan siapa tahu ada ya itu penipuan keten. Apa? Nggih wadah ke pitaken tiang konten sinampura Bapak sareng Ibu taken Kadis mudah-mudahan JRC berjalan lancar sesuai harapan untuk meringankan beban daripada masyarakat kita. Nggih. Bersama ampura rahaja juga Bapak. Om Santi Om Haji Bima di Banjar. Mungkin di belakang Haji Bima ada lagi yang ingin ikut bergabung silahkan di 081 933 004 217 dan 42187. Kami masih menunggu rekan Singaraja FM untuk ikut berpartisipasi dan menanyakan segala sesuatunya berkaitan dengan pelaksanaan digitalisasi di wilayah Buleleng ini. Baik, untuk sementara belum ada yang masuk, kita mungkin bisa langsung diberikan jawabannya. Ibu Kabid ada mau menjawab itu gimana? Mungkin Ibu sedikit ya Pak ya. Jadi menanggapi tadi dari Bapak Bimeng terkait adanya penipuan-penipuan. Memang mungkin itu adalah salah satu dampak negatif dari digitalisasi ini. Jadi kemampuan mereka di dalam hal digital juga disalahgunakan mungkin ya dengan cara-cara penipuan seperti itu. Mungkin antisipasi pertama yang bisa kita lakukan adalah jadi dari masing-masing kita sendiri, jadi tidak mudah untuk percaya setiap hal-hal ataupun yang ditawarkan melalui medsos. Perlu dikonfirmasi, misalkan itu adalah mengaku mungkin dari pemerintah, perlu dikonfirmasi ke pemerintah itu sendiri melalui ini resminya, melalui mungkin telepon resmi atau apa langsung berkoordinasi dengan instansi tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau sekarang dari Dinas Kominfo sendiri juga sudah sering melakukan sosialisasi melalui medsos. Jadi jenis-jenis penipuan yang ada, jadi mungkin dari masyarakat sendiri bisa memanfaatkan medsos atau informasi yang sudah di-share dari Kominfo. Jadi apa-apa saja yang sudah pernah terjadi atau penipuan apa saja. Jadi itu bisa menjadi antisipasi bagi kita sendiri untuk tidak terlalu mudah atau cepat percaya dengan apapun yang ditawarkan melalui media sosial ataupun media elektronik yang yang diterima melalui telepon seluler. Mungkin itu sementara. Dalam artian mungkin dalam ini untuk melarang membuka kalau ada kiriman-kiriman yang tidak bertanggung jawab seperti itu kan. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Mungkin dari Pak Kadis ada. Nah,
Izin menambahkan ya, Ya. ini terkait dengan teknologi. Ya, teknologi apapun itu pasti ada nilai positif dan nilai negatifnya. Ya. Begitu juga dengan teknologi, itu bagikan juga pisau bermata dua. Ya. Satu sisi mungkin tajam, dia bisa merobek yang namanya membuka ruang untuk kita lebih cepat mendapatkan informasi, pelayanan, memudahkan dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari. Itu nilai positifnya. Ketika nanti pisau itu berfungsi atau hal yang negatif, ya sudah tentu itu akan bisa merusak, kemudian bisa menghancurkan generasi-generasi muda kita, dan juga sampai dengan hal-hal terjadinya penipuan dan berita-berita hoax itu misalnya. Nah, bagaimana kita caranya untuk menggunakan itu ke arah yang positif? Ya. Nah, tadi saya sudah menyampaikan kita lakukan literasi digital, bagaimana kita menggunakan teknologi itu secara baik dan benar. Kemudian bagaimana kita juga itu memanfaatkan teknologi itu supaya tidak disalahgunakan. Nah, seperti yang saya sampaikan. Nah, kalau kita tidak mengikuti teknologi, ambil contoh misalnya, kita berkomunikasi sekarang sering menggunakan WA, itu bagian dari teknologi. Kalau mereka sekarang menggunakan SMS, mereka sudah tidak punya pulsa lagi. Karena mereka yang punya itu adalah kuota. Tidak akan bertanya lagi, kamu berapa pulsanya, isi pulsa nggak? Enggak. Kamu isi kuota nggak? Isi. Tidak, kan seperti itu pertanyaannya. Bukan lagi nanya pulsa. Ya. Di sini ada free wifi nggak? Nah, seperti itu. Nggak nanya lagi di sini ada telepon umum nggak? Enggak. Seperti itu kan. Itu yang namanya transformasi digital, perpindahan dari yang dulu konvensional sekarang pertama lagi ke digital. Kita nggak bisa lepas dari itu. Kita harus mengikuti. Namun ada koridor-koridor, aturan-aturan memang harus kita ikuti supaya kita tidak terjadi atau tidak tertipu. Karena ini paling sering dan rentan sekali dimanfaatkan oleh para penipu atau para penjahat atau para hacker. Ya contohnya orang sudah bisa mengambil alih WA. Nah, jadi sudah dari sedini mungkin itu dari masyarakat atau dari pengguna teknologi itu mencegah dirinya atau mengamankan dirinya dengan menggunakan password-password yang tidak mudah diingat. Kalaupun dia mencatat password, silakan password itu dicatat di tempat yang lain. Ya, kemudian jangan mudah terpercaya dengan iming-iming. Biasanya ada dapat hadiah, kemudian silakan klik link ini, jangan sembarangan. Ya. Selanjutnya jangan juga begitu percaya dengan berita-berita yang sepotong-sepotong atau berita hoax. Ya, ada yang menginformasikan si A, si B, si C. Klarifikasi dulu, cek dulu siapa yang membagikan. Kalau itu situs pemerintah resmi, ya sudah tentu. Contohnya kami di pemerintah Kabupaten Buleleng silakan buka. Dari dinas apa silakan dibuka. Nah, harus hati-hati. Seperti itu kita sampaikan. Nah, ini juga bagian dari tanggung jawab kami juga di pemerintah untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan hal-hal yang seperti yang kami sebutkan. Ya, karena banyak sekali sekali dari oknum-oknum itu yang memanfaatkan dan mereka terus berevaluasi dan belajar di mana posisi kelemahan dan gimana orang itu biar percaya kepada orang tersebut. Nah, seperti itu. Tolong berhati-hati. Ya, kemudian didik anak didik kita, anak muda kita, generasi penerus kita untuk menggunakan teknologi itu secara baik dan benar. Batasi waktunya, gunakan waktunya. Disnya belajar, ya harus belajar. Disnya bermain, ya bermain. Kemudian saat bermain bermain HP atau bermain teknologi ya silakan. Tapi dibatasi. Jangan sampai kita menjadi lalai dalam hal ini. Lalai dalam melaksanakan tugas yang lain. Kita menjadi kecanduan. Apapun yang berlebihan pasti nggak bagus. Seperti itu. Ya, kita melihat di lapangan sendiri. Baru bangun aja sudah buka. Nah, ini kan sudah buka HP. Ini sudah menjadi tradisi itu ya. Jadi kebiasaan itu yang seharusnya ini kan memang sih kita ingin mengetahui mungkin ikut di WhatsApp atau apa, nanti mungkin informasi apa kan. Nah, tambahan lagi mungkin buat masyarakat di Kabupaten Buleleng, jika ingin mengecek kemudian ingin mengetahui tentang berita-berita bohong, siapa saja yang sudah diambil alih WA-nya, kemudian dihack, bagaimana cara-cara pencegahannya. Mungkin salah satunya mungkin melalui media-media seperti ini di Singaraja FM kita ikuti. Itu kanal resminya. Kemudian kami di Kominfo Santi punya khusus kanal untuk untuk menginformasikan berita-berita bohong tersebut. Siapa yang sudah diambil alih namanya, kemudian siapa yang diatasnamakan, kemudian siapa yang diambil alih WA-nya, kemudian apa yang modus sekarang yang terbaru gitu. Seperti itu. Nah, itu silakan nanti
masyarakat bisa membuka di link-link Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, khususnya di Cisert Kabupaten Buleleng. Di sana nanti ada informasi-informasi mana yang bohong, mana yang benar, mana yang disinformasi, mana yang sudah diambil alih WA-nya, mana yang harus berhati-hati, dan bagaimana juga triknya di sana ada, Pak. Ya silakan nanti kanal-kanal resmi itu dimanfaatkan. Ya, berarti di Kominfo Santi sudah siap semua itu. Sudah ada kanal informasinya. Kita lebih kepada pencegahan. Ya, kita lakukan pencegahan daripada nanti sudah kejadian, itu akan sangat sulit. Ya, sangat sulit. Lebih kepada pencegahan. Ya, baik. Jadi berharap pada masyarakat untuk bisa memanfaatkan hal tersebut sehingga mampu untuk menangkal hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Persoalan masalah di dalam ini kembali ke smart city-nya. Itu kan sudah ada beberapa bintek ya, Bu. Ya mungkin dari 1, 2, 3 bisa di bintek pertama itu yang dilakukan seperti apa, materinya apa, yang kedua apa, silakan. Baik Pak, terima kasih. Memang benar Buleleng kan saat ini sudah sampai BIMTEK 3. Ya. Jadi BIMTEK pertama itu masih pemetaan dulu. Jadi apa-apa yang sudah tersedia di Buleleng. Kemudian di BIMTEK kedua kita juga ada pembahasan visi dan misi. Di mana visi dan misi ini sejalan dengan visi dan misi pembangunan Buleleng. Jadi kalau visi dari Smart City itu sendiri adalah Buleleng cerdas menuju Kertara Harja berdasarkan Trihita Karana. Dan misinya pun nanti menyesuaikan juga dengan misi dari pembangunan Buleleng itu, yang jelas di situ berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi dari untuk mencapai misi-misi pembangunan Kabupaten Buleleng itu. Kemudian dari tahapan berikutnya di sana juga dirumuskan mengenai inovasi-inovasi yang sudah ada di Buleleng berdasarkan masing-masing dimensi. Kemudian dari masing-masing dimensi itu disaring, didiskusikan lagi mana yang menjadi quick win. Nah, kemudian di BIMTEK 3 ini juga sudah dibahas quick win yang menjadi quick win dari masing-masing dimensi. Jadi masing-masing dimensi itu ada satu yang diprioritaskan menjadi quick win. Karena sebenarnya kalau dalam tahapan-tahapan BIMTEK itu dari masing-masing dimensi itu ada beberapa yang diajukan oleh masing-masing OPD yang menjadi inovasinya dari masing-masing dimensi itu. Ya, kemudian didiskusikan kembali, disepakatilah jadi ada 6 dimensi dan ada 6 quick win yang sudah ditentukan. Nah, adapun quick win yang sudah disepakati kemarin itu diantaranya untuk smart government yang menjadi quick winnya itu adalah Aku Online. Ya. Kemudian untuk smart branding itu yang menjadi quick winnya itu adalah visiting Buleleng. Untuk smart ekonomi ada mengenai pengembangan PLUT atau usaha UMKM ya untuk meningkatkan perekonomian di Buleleng. Kemudian ada smart living juga, itulah Jas Buli Gratis namanya. Itu adalah bus jasa antar jemput sekolah. Mungkin kalau di dalam kota masuk di sana juga ya. Iya, masuk dia sebagai quick win. Jadi mungkin kalau jam-jam masuk sekolah atau pulang sekolah mungkin masyarakat melihat yang di dalam kota karena itu mungkin rutenya ada beberapa rute dari terminal Penarukan ke Sukesade Sangket ya. Itu mungkin ditemui juga udah di masyarakat. Kemudian ada juga smart society, itu adalah yang jadi quick win-nya adalah Posko DO. Jadi ini adalah program dari Dinas Pendidikan jadi untuk mendukung program belajar 9 tahun. Jadi diharapkan tidak ada lagi murid-murid yang putus sekolah. Kemudian yang terakhir adalah smart environment, itu adalah mengenai mengelola sampah organik yang istilahnya adalah Buleleng Melah. Jadi dari Dinas LH sendiri pada Buleleng Melah ini adalah memilah-milah sampah itu mulai dari berbasis sumber, dipilah yang mana yang bisa dimanfaatkan, kemudian dijual malah jadi tabungan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi itu beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan terkait Smart City ini. Mungkin nanti di tahap 4 akan juga ada lanjutannya berkaitan dengan komitmen seluruh OPD di Buleleng. Ini kayak aja Pak. Ya, jadi dalam artian di sini sampai saat ini OPD sudah semua ikut di Smart City itu ya.
Jadi pertama kita mengundang seluruh pimpinan OPD termasuk dari Bapak PJ Bupati Buleleng untuk membuka pelaksanaan Bintek pertama Smart City di Kabupaten Buleleng, diikuti oleh tim teknis. Jadi kita ada 2 SK ini, SK Dewan Smart City yang di level pimpinannya sebagai level yang nantinya memberikan kebijakan dan juga mendukung dari si level pimpinan terhadap program-program yang ada di masing-masing perangkat daerahnya tersebut. Nah, kemudian ada yang kedua itu adalah tim teknisnya atau tim pelaksananya dari Kasubag perencanaan yang paham secara teknis apa yang menjadi program-program unggulan di masing-masing bidangnya, termasuk dari sisi penganggarannya mereka lebih paham. Dan inilah yang secara rutin mengikuti Bintek. Dan nanti di terakhir atau di Bintek keempat sebagai finalisasi dari pelaksanaan Smart City tersebut akan kembali kita mengundang dari pimpinan dan juga dari tim teknisnya untuk sama-sama berkomitmen menjalankan program Quick Win Smart City ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Kalau nggak ada komitmen dari pimpinan, kemungkinan nggak akan jalan juga nanti programnya. Karena ini kan yang memutuskan atau yang memetakan ini kan dari tim ahli bersama dengan tim teknisnya, dan harus didukung oleh dari sisi level pimpinan jika program ini mau berjalan sesuai dengan harapan dari kita. Dan ini loh yang prioritas kita yang harus kita lakukan selama 1 tahun ke depan ini. Bahkan di tahun ini juga kita harus bergerak sampai dari sisi kebijakan apa yang harus kita lakukan, termasuk juga dari sisi penganggarannya. Nah, seperti itu. Sampai saat ini gimana? Sampai saat ini itu sebenarnya inovasi-inovasi yang beberapa sudah berjalan. Saya ambil contoh mungkin jas buli gratis. Itu kan sudah jalan sebenarnya. Ayo kita pertahankan, kemudian kedua ayo kita tingkatkan. Apa pertimbangan dari kita membeli dari jas buli gratis? Kita ketahui kendaraan umum kita sudah jarang. Ya. Kemudian para orang tua kebanyakan menjemput secara langsung, dan ini menimbulkan kemacetan juga. Bahkan juga berpengaruh terhadap kinerja, mereka harus jemput anak sekolah karena nggak ada kendaraan. Nah, mungkin salah satu alternatif kita adalah dengan ada bus antar sekolah ini bisa mengurangi yang tadi saya sampaikan, kendala-kendala atau mungkin permasalahan-permasalahan yang tadi. Nah, itu mungkin pertimbangan dari kita, dan kemudian juga contoh posko DO sudah, aku online juga itu prioritas utama pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat nggak perlu datang ke Capil lagi, bisa online. Tidak paham, ya tadi saya sampaikan, boleh datang ke kecamatan, boleh datang ke desa, udah semakin didekatkan pelayanan. Itu karena dengan aplikasi-aplikasi seperti ini bisa kita memudahkan masyarakat tanpa kesulitan. Itu. Jadi memberikan pelayanan yang lebih mudah ya kepada masyarakat. Betul. Jadi tidak lagi mereka harus bersusah-susah ke kantor yang bersangkutan. Tinggal sekarang menanyakan segala sesuatu apa syarat sudah langsung bisa dipencet. Termasuk juga PLUT. PLUT yang di bidang untuk menunjang UMKM dan Buleleng. Ingat loh, kalau UMKM itu adalah penggerak ekonomi yang paling bawah dan paling banyak mungkin sektor yang bisa membantu akibat dari pandemi. Seperti itu. Makanya sekarang ada PLUT dan itu masuk dari pelayanan atau inovasi yang kita prioritaskan. Ya, penggerak ekonomi yang paling bawah ini kita manfaatkan dan berikan ruang kepada mereka untuk bisa bertransaksi berjualan. Bagaimana membrand barang-barang mereka sehingga lebih laku dan terjual. Nah, otomatis kesejahteraan masyarakat meningkat. Kita meningkat seperti itu. Nah, itu yang jadinya. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa oleh Pak Kades, akibat dari pandemi itu ada banyak hal-hal yang selama ini kita sampingkan bisa menjadi upaya-upaya usaha-usaha untuk bisa memajukan kegiatan-kegiatan kita, kan itu yang dalam artian di sini dengan hikmahnya dari pandemi itu kan gitu. Nah, baik, kita mengetahui pelayanan masyarakat untuk menyelesaikan apapun namanya itu sudah dipermudah dengan melalui aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat. Namun dalam hal ini juga masih kita melihat ada beberapa masyarakat yang mungkin karena ketidaktahuannya atau mungkin karena kurang. Kalau sosialisasi kan sudah terus kan dari pihak Kominfo maupun OPD yang lainnya untuk melakukan sosialisasi termasuk ke tingkat desa. Bahkan Kominfo sudah memasang layanan internet di masing-masing desa, baik itu desa adat maupun desa dinas.
Jadi mereka bisa memanfaatkan itu. Dan juga layanan untuk internet berbayar juga sudah mulai bertumbuh. Tinggal sekarang kemampuan kita mau yang mana, kan gitu. Nah, upaya ini untuk pelayanan di desa ini kan ada Bali Smart Island. Sudah itu yang lainnya. Mungkin dalam artian di sini Bali Smart Island ini programnya provinsi atau gimana? Nah. Bu Kabit silakan Bu. Nah, juga baik. dengan besi ini. Jadi Bali Smart Island itu adalah kerjasama antara pemerintah provinsi dengan Kabupaten Buleleng. Jadi dananya itu udah berupa BKK, cuman diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Ya, jadi kita di Buleleng ada 326 titik yang sudah terlayani free wifi yang merupakan bantuan dari BKK Provinsi Bali. Jadi itu dari 326 titik itu tersebar di seluruh desa. Seluruh desa, ada yang di desa adat, kemudian juga ada yang di fasilitas umum, kemudian ada juga di puskesmas dan DTW atau daerah tujuan wisata. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, misalkan yang ke DTW yang berkunjung bisa untuk salah satu sebagai sarana promosi tempat wisatanya. Kemudian kalau yang di fasilitas umum lainnya, misalkan di desa, bisa juga dimanfaatkan oleh anak-anak desa atau masyarakat desa. Misalkan kalau DTW mungkin bisa menggunakan pakai e-ticketing, pendukung dari transformasi digital juga bayarnya pakai e-ticket, sehingga lebih transparan dan bisa masuk juga. Nah, salah satunya seperti itu. Kan gitu Bu Kabit ya? Ya, benar Jadi, sekali. persoalan ini sudah istilahnya dengan teknologi ini kita sudah dipermudah. Iya. Dan yang terpenting lagi Pak Bob, ini uangnya dari provinsi. Iya. Jadi syukur tidak menggunakan uang dari APBD kita. Uang APBD kita bisa digunakan untuk yang lainnya lebih mendesak. Baik, ada yang masuk, kita sapa. Selamat pagi. Maaf Pak Bob. Nggih. Ya, Mumpung pemerintah ngelanjing ada masukan yang baik bagi kita yang masyarakat pedusunan. Tadi kalau apa-apa tidak punya umpama untuk online kan bisa melapor ke kepala desa kan? Iya. Nah, disampun di kepala desa itu sudah sangat-sangat yang antusias pun, karena masyarakat bisa dibantu untuk keperluan ke kabupaten kan? Ada disampun nih napi wasane areng kepala dusun atau kepala desa untuk membuat apa atau KTP atau apa keperluannya itu kita laporkan sana. Nanti itu supaya tahu nanti masyarakat di dusun Pak nih ampura Pak Kadi sekarang Bukabin tanya ke apakah kena dana untuk urusan itu Bu sekarang Bapak kan. Tanya ke mangdaungin nanti masyarakat minta bantuan pada protokol, nanti harus kena biaya dana untuk ini kita banguningin. Kalau memang kena dana ya pasti kita sudah siapkan tergantung Bapak nih. Nanti ke pertanyaan di siang kita sangat senang nih tentang bantuan tadi yang pemerintah dengan komunikasi digital polisi. Mudah-mudahan nanti masyarakat yang tidak tahu apa-apa bisa berurusan dekat soalnya di kantong perbekal bisa ke kabupaten gitu. Ya semua Bapak ampuran niki Bapak Ibu. Om Santi. Om. Jadi menanyakan apakah dikenakan biaya kalau memang gimana ini? Ya. Kalau itu kan wilayahnya sudah diranah di bawah Artinya kalau ada pengurusan yang sifatnya untuk administrasi kependudukan yang sudah disampaikan di sana. Kalau di Capil itu tidak ada yang namanya pemungutan biaya dan semuanya berbasis gratis. Kalau mungkin orang berurusannya paling bayar kuota seperti itu. Ya mungkin kalau pinjam HP-nya orang ya silakan nanti kuotanya itu saya lagi nggak isi kuota dulu yang seperti itu. Mungkin pelayanan itu yang dimasukkan sama Haji ya. Terima kasih Haji atas gininya Haji. Tapi yang pasti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya izin menyampaikan bahwasanya tidak ada yang biaya-biaya seperti yang memunguti biaya kepada masyarakat. Ya dan semuanya itu dipermudah
termasuk juga memberikan pelayanan pembuatan KTP, pengurusan KK administrasi itu setiap minggunya di hari Minggu loh di Car Free Day. Kalau event-event seperti kemarin kita ada BDF juga melayani dengan mall pelayanan publiknya. Nah, saya bicara tentang mall pelayanan publik lagi sekali ya. Ini bagian dari penunjang dari digitalisasi, bahwasanya mall pelayanan publik ini hampir selesai dibangun di lantai 3 Pasar Banyu Asri, dan itu bagian dari penunjang pelayanan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk berurusan. Ya, pelayanan satu pintu namanya. Jadi habis berurusan di sini di tempat A bisa langsung berurusan ke tempat B dalam satu tempat areal itu areal tersebut. Gitu. Jadi mereka masyarakat kembali lagi sudah dipermudah di dalam hal untuk pelayanan-pelayanan yang diberikan ini tuh. Nah, ini yang perlu nantinya mendapatkan perhatian dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak apatis atau a priori terhadap hal-hal tersebut, sehingga mampu bisa dia juga mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun yang lainnya. Nah, untuk itulah kita ingin berbagi di dalam dialog ini persoalan-persoalan masalah kemajuan teknologi yang harus kita lakukan, sebab kalau kita tidak mengikuti teknologi mundur kita. Inilah dengan adanya kemajuan teknologi, mari kita untuk ikut berpartisipasi bagaimana caranya untuk ikut mengikuti perkembangan zaman, kan seperti itu. Nah, ini Baik, ada yang masuk lagi, kita sapa. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, siapa nih? Halo. Saya main-main ini. Baik, mungkin dalam artian di sini saya ingin menanyakan juga kegiatan di dalam program Buleleng Cerdas ya, Buleleng Cerdas. Nah, ini sampai saat ini program ini sudah sejauh mana sudah untuk Buleleng Cerdas? Ya, deh. Ya. Kalau bicara tentang smart city atau kota cerdas ya, itu bahasanya kota cerdas ya, Buleleng Cerdas bisa juga ya. Bahwasanya untuk implementasi sebenarnya kan sudah jalan sebenarnya, beberapa sudah jalan. Nah, kebetulan di tahun ini kita mendapatkan pendampingan di mana biayanya itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Tenaga ahlinya itu dibayarkan oleh pemerintah pusat. Kita hanya menyiapkan SDM-nya saja dan tempat untuk pelaksanaan dari Bintek tersebut. Nah, tujuannya adalah menguatkan, kemudian menyimpulkan juga, dan kita memastikan dan memilih mana program-program unggulan yang ada kita, mana yang menjadi kebutuhan kita, dan mana yang kita prioritaskan, dan mana yang harus kita jalankan. Baik itu dalam jangka waktu 1 tahun, jangka waktu 5 tahun, bahkan sampai dengan perencanaan 10 tahun. Tidak terhenti di 1 tahun itu saja, karena perkembangan teknologi itu 5 dan 10 tahun berikutnya kan pasti berbeda. Dan kita harus punya perencanaan di awal. Artinya supaya nanti ketika 5 tahun ada perubahan kita sudah siap. 10 tahun ada perubahan juga kita sudah siap. Program ini layak nggak sampai dengan 5 sampai dengan 10 tahun ke depan? Apa perlu di maintenance, diperbaiki dan itu sebagainya. Nah, itu sebagai langkah-langkah selanjutnya. Ini sebenarnya sudah ada. Tinggal kita nanti memastikan, menerapkan, kemudian memastikan juga program ini jalan. Seperti itu. Jadi persoalan ini tinggal kita bagaimana menunggu pelaksanaan yang lebih intens lagi, lebih serius lagi, konsen lagi seperti itu. Ya. Sampai itu dukungannya juga, dukungan dari masyarakat maupun dari pihak yang lainnya kan gitu. Sudah tentu. Makanya kalau bicara tentang smart sini ini lingkupnya besar, semuanya. Gitu. Kalau bicara tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik,
hanya di pemerintah OPD saja. saja. Pelayanan-pelayanan tadi yang saya sebutkan ada aku online, ada perizinan OSS dan sebagainya. Tapi ketika bicara tentang smart city ini makro, semuanya harus terlibat. Bahkan sampai UMKM pun juga terlibat, kepala desa terlibat, kelompok-kelompok masyarakat terlibat, bank, provider juga semuanya itu terlibat, terangkum dalam satu kesatuan. Jadi harus ada yang mendukung di program ini. Ya. Baik, ada yang masuk, kita sapa. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Waduh, ini main-main ini. Dikira acara megatur. Baik. Persoalannya juga dengan adanya Buleleng cerdas seperti ini sudah merambah ke segala pelosok di 9 kecamatan kan gitu ya, sampai dengan sekitar 300 sekian desa yang sudah terlayani dengan layanan internet. Ini sudah memberikan suatu manfaat yang begitu besar bagi masyarakat di pedesaan. Jadi biaya akomodasi, biaya apapun itu akan bisa ditekan untuk itu. Cuma persoalannya seperti tadi, apakah ada pengenaan biaya apa-apa jika mengurus di itu urusannya di pemerintahan paling bawah atau Makam. Itu bukan kewenangan daripada kita di sini kan itu. Nah, persoalannya di sini. Dengan adanya nantinya Turiya Pada, gimana proses selanjutnya ini? Nah, sesuai dengan perencanaan, kalau Turiya Pada itu kan bagian dari sebuah inovasi juga, dari sebuah penyelesaian permasalahan di Kabupaten Buleleng, di mana areal Kabupaten Buleleng ini dalam kondisi blank spot, blank spot, baik itu dari TV, jaringan internet, dan juga termasuk juga blank spot dari orang-orang yang ingin berkunjung wisata ke Kabupaten Buleleng ya. Bahkan karena sedikit juga karena kawasan-kawasannya yang atau jalannya yang begitu berat. Nah, salah satunya adalah Tower Turiya Pada yang bisa mengakses atau memberikan sinyal blank spot itu mengcover 80% daerah Kabupaten Buleleng. Makanya ditempatkan titik strategisnya itu ada di Desa Pegayaman. Nah, harapannya juga adalah nantinya dengan adanya tower ini juga bisa merangkul provider-provider atau pemilik-pemilik tower yang sudah ada atau yang ingin nanti memasang sinyalnya itu tidak membangun tower lagi atau mungkin towernya dihilangkan sehingga dia jadi satu dalam tower ini karena tempatnya sangat strategis sekali dan akan mengurangi, harapannya akan mengurangi juga kos dari yang bersangkutan, tower-tower yang banyak yang juga mengganggu pemandangan alam kita kan. Itu yang terpenting adalah bisa memberikan akses baik itu dari sinyal TV, kemudian dari sisi jaringan internetnya, termasuk juga DTW disiapkan juga di sana ke depannya, dan juga SDM-nya sebagai menunya akan dibuatkan sebuah SMK. Semoga ini dilancarkan. Nah, dengan demikian penunjang-penunjang dari transformasi digital di Kabupaten Buleleng, termasuk juga tower ini bisa juga nanti berkesinambungan. Artinya berintegrasi dan nyambung. Artinya dari sisi SDM-nya juga udah disiapin dari sekolah-sekolah yang akan nanti menunjang kegiatan itu. Tempat wisata juga bisa nanti bisa menambahkan income juga di desa di desa, di kabupaten juga bahkan juga di provinsi seperti itu. Jadi banyak manfaat yang didapatkan dengan adanya ini. Jadi BTS itu cuma hanya bisa sewa di sana aja jadinya. Harapannya nanti mereka dirangkul, ya mereka bisa nanti menempatkan titiknya di sana. Ya. Nanti dengan adanya Turiya Pada dan juga sebagai objek wisata nantinya ke depan. Ini yang sangat menunjang kita pemasukan kita di Buleleng ini. Baik. Mungkin dalam hari ini perlu juga kami menanyakan dengan pelaksanaan dengan adanya Turiya Pada itu semua bisa terangkum di tower itu sendiri. Jadi, nah, yang sudah terpasang gimana? Tinggal link aja ya. Artinya ini yang sudah terpasang mungkin bagi izin yang sudah berakhir tidak memperpanjang bisa memanfaatkan itu. Kemudian bagi yang belum membangun
Ya disarankan daripada kosnya membangun dengan biaya yang tinggi, habis itu harus ngurus izinnya juga, kan ya harus izinnya, lebih baik kenapa nggak bergabung aja di sana? Nah, seperti itu. Ya. Baik. Jadi akan lebih baik kalau kita bersinergi, akan lebih baik kalau kita berkolaborasi. Ya. Itu yang sangat diperlukan dalam artian untuk bagaimana kita bisa memberikan layanan kan gitu ya. Layanan yang maksimal di dalam sistem digitalisasi ini. Baik itu masalah digital di TV maupun digital di elektronik yang lainnya. Ini perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat sehingga mampu masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Betul. Baik. Ya mungkin lagi hampir 5 menit lagi. Kegiatan 1 jam ini mungkin ada banyak yang menyimak dan masyarakat sudah berupaya, apalagi dengan pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan di wilayah desa itu, mereka tinggal nantinya dengan informasi ini mereka tinggal menyelesaikan ke kantor desa, bukan lagi ke kabupaten. Kantor desa, kantor kecamatan juga bisa. Ya. Ya, termasuk ini juga Pak Bob, bahwasanya di desa itu pun juga beberapa sudah menerapkan digitalisasi dari mulai proses perekrutan juga. Nah, beberapa dari desa-desa ini ketika melakukan testing, seleksi di awal, dia melakukan seleksi itu dengan berbasis IT. Ya. Jadi ada tes komputernya. Sempat meminjam tempat di Dinas Kominfo di Kabupaten Buleleng, yang dikoordinir juga oleh atau difasilitasi oleh Dinas PMD. Nah, ini salah satu syarat yang digunakan di desa itu dengan mengikutkan tes komputer bagi perangkat desanya. Tujuannya adalah apa? Salah satunya untuk meningkatkan SDM di bidang IT sehingga mereka itu bisa menguasai dan sebagai aparatur dan pelayanan masyarakat bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah harapannya. Jadi saat ini SDM tidak kewalahan ya. Sedang kita persiapkan proses penyiapannya. Semuanya memang butuh waktu dan butuh tenaga juga untuk kita bisa memaksimalkan dari sisi IT-nya. Jadi dalam artian SDM ini perlu. Pokoknya sarpras ini harus bisa terpenuhi kan demikian. Makanya harus berjalan keiringan antara SDM dan sarpras kan itu, jaringan internet sudah ada, kemudian towernya sudah ada, kemudian SDM-nya juga perlu kita siapkan. Alat punya tapi yang mengoperasikan alat kan rugi. Makanya harus berjalan beriringan supaya program ini sama-sama jalan. Baik. Sudah 1 jam Pak Kades. Jadi terima kasih dengan apa yang telah disampaikan. Informasinya berkaitan dengan persoalan masalah perkembangan digitalisasi di Buleleng yang sudah begitu meluas dan sudah mencakup di 9 kecamatan dengan beberapa desa. Namun kita ketahui juga ada beberapa yang masih blank spot, itu karena kita ketahui wilayah Buleleng ini ada pegunungan, ya, jika ada gunung persoalannya di sini agak sulit untuk bagaimana bisa memberikan layanan kepada mereka-mereka yang ada di wilayah pegunungan itu sendiri. Ini yang nantinya ke depan, mudah-mudahan dengan adanya nanti terus inovasi-inovasi baru ini mampu memberikan pelayanan kepada mereka-mereka itu yang dulunya blank spot. Seperti kemarin kan sudah ada kunjungan dari pihak kementerian ya ke blank spot itu. Nah, untuk itulah kita ingin memberikan layanan kepada masyarakat untuk bisa bagaimana masyarakat memanfaatkan teknologi ini, IT ini untuk bisa memberikan manfaat yang betul-betul berharga bagi dirinya. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement-nya. Smart City atau Kota Cerdas merupakan program dari pemerintah pusat. Harapan saya dan kami juga dari pemerintah Kabupaten Buleleng berharap dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng, yang nantinya juga atau main goal-nya juga adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Masyarakat itu sendiri akan dimudahkan dengan program-program atau kegiatan-kegiatan di pemerintahan, termasuk dalam pengurusan administrasi di mereka ini. Dan tujuannya yang penting itu adalah sudah tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buleleng. Dukungan penuh saya harapkan dari seluruh lapisan masyarakat sehingga program ini berjalan dengan lancar dan sukses. Mungkin dari Ibu? Baik, untuk mohon dukungan juga dari masyarakat dengan pemanfaatan teknologi dan informasi ini, jadi kota cerdas Buleleng bisa terwujud dan memang juga untuk kedepannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Ya, baik rekan Singaraja FM, waktu sudah 1 jam kita lalui dalam artian dialog Geliat Buleleng dengan mengambil subtema Buleleng Bicara. Kita telah menghadirkan Kepala Dinas Kominfo Santi yang berkaitan dengan perkembangan ilmu dan teknologi berkaitan dengan digitalisasi di wilayah Buleleng ini. Baik, sampai di sini rekan Singaraja FM, terima kasih pada yang telah ikut bergabung dan juga masyarakat rekan Singaraja FM yang sudah mendengarkan untuk menyimak mengetahui kemana mereka harusnya melakukan segala sesuatu berkaitan dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan sudah adanya perkembangan IT itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya Bob Suardiko undur diri. Selamat pagi. Om Santi, Santi, Santi Om.